Halo, Assalamualaikum. Iya sih. Ada Sen. Oh, suaranya menggema. Putusin satu ya. Assalamualaikum Bu Resma. Waalaikumsalam. Ini kan pakai 2 perangkat. Tadinya ini ya. Putus dulu satu ya. Cek sound dulu Pak dosen. Ya, Halo. silakan. Assalamualaikum Bu Yosi. Pak Salam. dosen. Terima kasih nih sebelumnya ya sudah hadir di bincang santai sore ini. Insya Allah sekitar 15 menit lah ya waktunya minta kita ngobrol berbagi pengalaman. Kita langsung aja ya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom ini kita record sebagai laporan tugas PPG dalam jabatan UNM tahun 2023. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG ingin berbincang-bincang santai tentang proses pembelajaran di kelas. Selama ini selama mengajar itu menemukan beberapa masalah ya. Nah, dari hasil masalah yang teridentifikasi dan dari hasil eksplorasi penyebab masalah itu ada 2. Tadi udah di-share ya Pak dosen ya sama Bu Yosi ya. Bisa kedengaran suaranya ya? Dengaran Bu? Oh ya, alhamdulillah. Sekarang ini dulu dari di sini ada Pak dosen Dr. Budi Yasri SSI SPAM RSE.
beliau adalah dosen di Akademi apa sendiri aja langsung ya Pak dosen ya, biar nggak salah-salah penyebutan gelar. Akademi Meteorologi dan Instrumentasi, Bu. Iya, boleh Pak dosen sendirilah yang memperkenalkan riwayat pendidikannya juga, biar nggak salah-salah sebut. Silakan Pak dosen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resma dan salam kenal untuk Bu Yosi Fitri. Saya Budi Asri. Saya saat ini adalah dosen program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi, Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan di Bandung. Banyak orang yang belum kenal dengan kata-kata meteorologi karena secara bahasa agak mirip dengan meteorologi. Meteorologi itu dari kata metron dan logos. Metron adalah ukuran dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengukuran. Tentu hal yang sangat jauh berbeda dengan meteorologi. Ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dan pengaruhnya terhadap bumi. Nah, saya diundang oleh Bu Resma untuk membantu memberikan urun rembuk terkait dengan eksplorasi alternatif solusi pada pembelajaran. Saya kira demikian, Bu Resma. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak dosen atas perkenalannya. Nah, untuk yang berikutnya narasumbernya teman sejawat. Nah, ini sama guru kimia. Beliau dari Padang juga nih Pak dosen. Kepada Bu Yosi boleh memperkenalkan diri? Ya, baik. Baik. Saya Yosi Fitri, STMPD. Sekarang sebagai guru kimia di Mandua Kota Cilegon. Yang lain di sekolah itu sebagai wali kelas dan ngajar di kelas 10 akhir kemarin sampai kelas 12. Ya, beliau juga adalah fasilitator daerah ya untuk kimia di MGMP. Ya Bu Yosi ya. Iya. Ada lagi Bu? Kira itu aja ya. Kita malah di keluarga. Iya, terima kasih. Sekarang kita mulai ya untuk permasalahan yang pertama. Itu kan di situ teridentifikasi kemampuan siswa dalam pemecahan masalah untuk menghasilkan atau menemukan sendiri konsep dalam pembelajaran, di mana di situ itu sasarannya guru tidak memberikan definisi dulu di awal. Jadi nanti guru itu hanya menyajikan masalah, nanti siswa itu melakukan pemecahan terhadap masalah tersebut sehingga mereka bisa menemukan konsep pada pembelajaran hari itu. Nah, itu masih rendah kemampuannya. Nah, menurut Pak dosen dulu ya, Dr. Budi Asri, hal itu disebabkan kalau dari sudut pandang guru ya kira-kira disebabkan oleh guru itu apa sih namanya, apakah yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut belum maksimal. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut apa? Boleh dijawab Pak? Terima kasih Bu. Kalau menurut hemat saya, sependek pemikiran saya, bahwa hal itu mungkin bisa di latar belakangnya. Yang pertama adalah kemandirian siswa, karena tidak semua siswa memiliki akses informasi, kemudian keinginan yang kuat untuk memetakan sesuatu atau memecahkan masalah. Kemudian kemandirian siswa itu juga ditunjang oleh IT literasi, jadi kemampuan komputer, terutama penelusuran literatur, mencari informasi yang banyak tersebar di internet, kemudian kemampuan mencari literasi di perpustakaan. Karena pola yang kita
terapkan itu adalah kalau kita mengambil menyusun paragraf penelitian misalnya, ada pola deduktif dan pola induktif. Nah, pola yang kita terapkan adalah pola induktif, dan tentunya hal itu memerlukan kedalaman penelusuran informasi, sehingga siswa dapat menemukan konsep yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah motivasi belajar. Tidak semua siswa datang ke sekolah itu memiliki motivasi belajar yang sama. Ada halnya mereka didorong oleh orang tua, lingkungan, sehingga meningkatkan motif untuk berprestasi. Nah, siswa ini tentu memiliki keinginan yang kuat untuk mendalami dan memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah latar belakang budaya. Ada budaya-budaya daerah tertentu yang siswanya itu karena kecenderungannya adalah ada unggah-ungguh, jadi mereka lebih cenderung diam. Itu misalnya kalau kita perhatikan pada murid di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, mereka siswa itu tidak boleh melihat langsung mata guru, dianggapnya kurang sopan. Kemudian siswa kalau tidak diberikan waktu untuk bertanya, mereka tidak akan bertanya. Jadi guru sendiri yang sebetulnya harus menggali kepada siswa tersebut apakah mereka mengerti, paham tentang hal yang dimaksud. Nah, itu berbeda mungkin di daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang siswanya cenderung ekspresif. Nah, ekspresif bisa mampu mengemukakan ide, gagasan, dan keinginan mereka untuk bisa disampaikan kepada guru. Hal itu mungkin terjadi kalau dipelajar di DKI Jakarta. Mereka dengan eksplosif, dengan ekspresif dan cenderung atraktif meminta perhatian guru sehingga mereka betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kalau perlu, setelah jam belajar, guru itu disamperin oleh siswa atau di ruang guru, mereka datang untuk konsultasi. Hal-hal itu mungkin tentu kita lihat kembali kepada latar belakang budaya masing-masing siswa. Demikian menurut saya, Bu Resma. Ya, Pak dosen. Jadi kesimpulannya di situ ada kemandirian ya, motivasi, terus sifat siswa yang ada yang ekspresif, terus ada yang cenderung diam atau bisa dikatakan tertutup atau tidak percaya diri, bisa juga ya. Nah, biasanya itu juga dipengaruhi lingkungan geografis, secara geografis nggak tuh Pak dosen? Tadi kan ada istilah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ya, dari segi geografisnya. Dari segi geografis, tentunya ada yang kalau dilihat dari karakter ya Bu ya. Di karakter tentunya indikasi geografis mempengaruhi latar belakang budaya. Misalnya kenapa orang yang di pinggir pantai itu bersuara lantang dibanding orang yang di daerah pegunungan. Di pinggir pantai mereka akan terkesan berteriak karena akan menghadapi deru ombak. Kemudian kalau di pegunungan mereka ngomong pelan sedikit aja orang udah dengar gitu. Jadi selain faktor di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, ada indikasi geografisnya adalah daerah pegunungan atau daerah pantai atau daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Iya, terus Pak dosen kan gini, tadi itu kan kecenderungan permasalahannya itu kan tadi rendahnya ya. Nah, kira-kira kita sebagai guru nih, cara mengatasi hal tersebut dalam proses pembelajaran tuh gurunya harus bagaimana gitu. Yang pertama tentunya kita harus tahu akar masalahnya dulu Bu. Jadi akar masalahnya bisa kita dapatkan dari awal pembelajaran. Kita mengadakan kuesioner atau semacam pretest. Nah, dari pretest itu kan kita bisa memetakan motivasi siswa, kemampuan dasar siswa, motif untuk berprestasi, kemampuan untuk eksplorasi, dan itu kita bisa ukur sebelum pembelajaran dan nanti setelah pembelajaran. Apakah ada perubahan dari selama kita mengajar mereka.
Cara mengajar itu pengaruh nggak ya? Apa namanya, bisa mengatasi nggak kita merubah cara mengajar kita gitu kan? Menggunakan model, metode, strategi, media dan lain-lain gitu ya. Kira-kira bisa nggak dengan cara itu yang kita modifikasi gitu? Ya, sebetulnya pengembangan media pembelajaran juga berpengaruh, Bu Resma, karena untuk siswa generasi sekarang kecenderungannya mereka banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Kan mereka dikenal dengan generasi instan. Mereka maunya mengerti sekarang, paham sekarang, bisa langsung digunakan sekarang. Jadi mereka agak kurang survive atau kurang sabar untuk menempuh cara-cara lama yang mereka anggap itu ribet, sulit, dan bertele-tele. Mungkin makanya kecenderungannya adalah metode-metode yang dikembangkan oleh bimbel dengan misalnya dengan metode jembatan keledai seperti itu, mereka menganggap itu mereka lebih mudah memahami dibanding kalau misalnya kita menyampaikan teori. Padahal yang kita sampaikan teori, konsep itu kan dalam rangka untuk pengembangan keilmuan, memahami permasalahannya. Tetapi mereka cenderung menyukai cara-cara yang mereka anggap lebih cepat. Kemudian untuk pengembangan media pembelajaran ini sendiri, kecenderungannya mereka menyukai model animasi, kemudian tidak menyukai wajah yang mendominasi untuk suatu paparan. Merekanya kalau kita amati di Instagram atau di sosial media anak-anak zaman sekarang, mereka itu tidak menyukai postingan yang ada wajah atau tubuh orang yang memposting. Mereka misalnya kita berkunjung ke Bromo, mereka agak pingin kita itu ada di dalam video Instagram yang menyajikan indahnya pemandangan Bromo itu. 70% netizen tidak suka ada orang di dalam suatu foto atau suatu tampilan media. Karena mereka berekspektasi bahwa mereka lah yang harusnya ada di sana, bukan kita. Jadi kalau ingin menyajikan informasi, usahakan tidak ada kitanya yang ada dalam foto itu. Akan lebih baik mungkin bentuknya animasi yang kalau animasi kan kita bisa eksplorasi lebih banyak. Hal-hal yang tidak ada di dunia nyata pun kita bisa masukkan ke dalam animasi. Demikian kira-kira, Bu. Iya ya, tapi kenyataannya kan gitu ya, yang punya postingan itu cenderung ingin tampil kan. Ya. Tapi dari hasil pengamatan di media sosial ya Pak dosen ya, ternyata generasi Z itu seperti itu ya, mereka nggak suka dengan pemilik postingan sendiri. Mereka itu hanya menyukai apa yang diposting. Ya, gitu kira-kira ya. Ya, terima kasih Pak dosen atas pencerahannya, sharingnya. Ini akan saya jadikan bahan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang tadi disebutkan ya. Untuk kesempatan ini Pak dosen mungkin banyak urusan, banyak pekerjaan, saya sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa kalau mau keluar duluan boleh. Terima kasih banyak ya, kan tadi katanya mau kuliah juga ya. Iya, betul Bu. Persiapan kuliah ya. Ya, baik. Sukses untuk studinya Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resma. Saya izin pamit duluan Bu Yosi Fitri. Iya. Mari. Sukses selalu. Sama-sama Bu, sukses juga. Mobil ya? Bu Yosi. Yuk. Ini buat teman sejawatku, pertanyaannya, sharing-sharingnya itu sama sih dengan butiran yang tadi Bu Yosi ya. Ada 2, butiran pertama kan rendahnya kemampuan peserta didik dalam hal pemecahan masalah dalam menemukan konsep pembelajaran itu sendiri. Kebanyakan mereka itu kadang-kadang suka dikasih penjelasan di awal atau didikte ya, atau disampaikan definisinya. Padahal kan
kalau menemukan sendiri itu biasanya lebih bertahan lama dalam ingatan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pengalaman Bu Yusi ya, sebagai guru, kita itu harus melakukan apa saat proses pembelajaran. Ya. Silakan Bu Yusi, boleh kita cerita-cerita. Mulai. Berbagi-bagi apa aja ya Bu Resma ya. Ya, Bagi apa namanya? pengalaman. Pengalaman dan berbagi yang tahu aja gitu. Tapi kalau kita dari apa itu? Tapi ya, udah ini ya. Tidaknya kenapa seperti itu? Karena kayak siswa kita kan karakter berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda sehingga kadang dalam kelas itu akan lagi lagi rewel itu ya. Oh, duduk lah. Karena karakter berbeda-beda itu sehingga ada masa-masa dan pembelajaran yang kadang siswa merasa bosan. Untuk solusinya, kalau hal bagaimana pembelajarannya bisa lebih bermakna, kalau saya sih kayaknya ya kita harus membuat siswa itu senang dulu gitu. Apa mau duduk mau lihat? Ya, mau lihat. Ya deh, ikut aja nggak apa-apa deh. Jadi kita buat dulu siswa senang seperti apa. Nah, kesenangannya ini mungkin berdasarkan karakternya. Memang kalau karakternya berbeda-beda, kalau kata dosen tadi banyak ya, dan menyatukan karakter berbeda itu bisa kita harapkan di pembelajaran itu banyak ininya, banyak media atau tuh metode ataupun model yang mewakili semua karakter siswa. Yaitu mungkin yang sebagai tantangan guru kayaknya seperti itu. Seperti itu. Bisa kayaknya tadi media tadi, alhamdulillah berarti ada hal yang baru ya dari dosen tadi. Iya. Bahwa 70% itu siswa nggak senang kalau gurunya tampil yang membuat media gitu. Iya kan, kalau kita sebagai guru ingin di covernya itu kita ya. Bukan kitanya ingin kena supaya mereka tahu oh ini gurunya gitu. Rupanya bukan. Iya. Ada hal baru juga mungkin. Gitu aja kayak saya, tapi secara pengalaman. Iya Bu Yusi, berarti intinya tadi kan buat mereka senang dulu ya nggak dengan materi itu kan. Terus kalau dia udah senang, berarti kita harus membuat media yang menarik ya, media belajar. Kalau dari segi kalau pendekatan gitu Bu Yusi, misalnya strategi ya, kan ada strategi itu, ada model, ada metode kan. Nah, kira-kira kita itu bisa nggak ya memvariasikan atau memodifikasi cara kita mengajar gitu Bu Yusi. Nah, kira-kira kalau kita mau menanamkan ke peserta didik nih cara memecahkan masalah ini sehingga ketemu konsep ini. Biasanya kan disajikan dulu masalah, guru tuh menyajikan masalah misalnya. Ini kenapa A dengan B bereaksi kok jadinya panas? Kenapa A dan B bereaksi jadinya dingin, gitu kan? Sebentar ya. Sebentar ya. Iya, udah ya. Maaf ya Bu Resmatnya, anak. Gak apa-apa. Ya gimana Bu Resma? Dengarin dulu, ada teman Bunda lagi Zoom. Ketinggalan DOS. Nanti diambil ya. Oh iya Dek. Sabar. Iya. Sama tuh Mbak. Yuk sama ambil. Iya, gimana Bu? Iya Bu Yusi. Kalau dalam proses kita sebagai guru kan ya kan dalam mengajar itu kan ada istilah
pendekatan, strategi gitu kan, model gitu kan. Nah, dalam upaya kita meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah tadi, misalnya kalau dalam kimia kan A dan B bisa bereaksi jadinya kok panas, A dan B kok jadinya dingin gitu kan. Nah, itu kan masalah disajikan oleh guru. Tapi untuk menemukan konsep atau membuat definisi, itu siswa sendiri supaya bertahan lama di ingatannya. Oh, ini termasuk reaksi ini. Kenapa dia jadi panas? Ini loh reaksinya gitu. Nah, menurut Bu Yosi, strategi pembelajaran, metode atau model seperti apa yang cocok untuk itu? Kalau modelnya, metodenya apa ya? Coba setidaknya intinya Kalau kayaknya, pengalaman Bu Yosi aja, pengalaman. iya, kayaknya apa? Tapi ini yang yang ya sebisa setahu aja gitu ya, Bu Resma ya. Iya. Kalau pengalaman banyak gitu ya, Bu Resma. Nah, tapi begini, apa? Kalau misalkan kita ingin membuat media tadi ya, media ataupun model ataupun strategi ataupun pendekatan yang kesemuanya itu terangkum dalam hal apa ya? Ya kalau misalkan kalau anak ingin, kita berharap mereka paham konsep, mereka menemukan sendiri. Memang salah satunya kita apa ya? Kita masukkan keingintahuan anak itu dalam pendekatan pendekatannya apa gitu, modelnya apa atau Iya. medianya apa, sehingga anak tersebut dalam misalnya kalau salah satu contoh mungkin media. Dalam media itu anak akan terpancing bertanya gitu tuh dari apa yang kita dan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga anak keingintahuannya sangat banyak, sehingga akan timbul keingintahuan tersebut dengan pertanyaan. Jadi akhirnya mereka senang gitu, akhirnya mereka juga akan ingin tahu kayaknya seperti itu. Mungkin gitu. Jadi Iya. kita misalnya kalau media ya, kalau media itu atau model pembelajaran inquiry kan, inquiry ya bisa menemukan, bisa kadang strategi juga boleh, kadang ada macam-macam buku itu inquiry menemukan sendiri. Jadi anak itu diberikan beberapa masalah, ini bagaimana, jadi mereka dilibatkan dalam hal memahami, sehingga akan kesimpulannya nanti diperoleh bersama dengan anak-anak juga dilibatkan, sehingga mereka menerima gitu. Apalagi kalau bukan itu mungkin lebih menyenangkan gitu, disatukan. Iya Bu Yesi, terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya ya Bu Yesi ya. Jadi intinya di sini itu dibuat mereka santai, happy, melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran. Jadi itu tergantung bagaimana guru mengelola ya di kelas sehingga terciptalah suasana tersebut ya, Bu Yesi ya. Begitu kira-kira ya. Iya, maaf. Terima kasih ya Bu Yosi sore ini. Maaf mengganggu waktunya anak-anaknya sampai protes. Sampai protes. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yosi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.